Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dalam usia yang sekarang kita jalani ini kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memperbaiki amal ibadah kita, karena kita tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang masalah cobaan. Hidup seseorang itu pasti ada namanya cobaan. Mustahil apabila kita hidup di dunia ini tanpa ada yang namanya ujian. Makanya cobaan atau ujian dalam bahasa Arab itu adalah al-ibtila. Cobaan adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh para pengemban dakwah sejak masa permulaan sejarah. Cobaan itu boleh jadi demikian berat bagi jiwa orang yang mengalami, tapi dengan cobaan itulah Allah mengangkat derajat para nabi dan mengampuni dosa orang-orang saleh. Seorang mukmin berharap bisa terhindar dari cobaan Allah dan ujian dan senantiasa memperoleh keselamatan serta rahmat-Nya. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wan naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya, sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Rasa ketakutan, takut miskin, takut macam-macam, sampai ujung-ujungnya takut sama yang namanya takut mati. Padahal mati sudah pasti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Mati itu enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat pasti ada ajalnya. Nah, karena ketakutan, dia takut mati. Dia kumpulin semuanya persiapan. Nah, ini harus kita hati-hati. Minal khawf wal ju', rasa kelaparan. Wa naqsin minal amwal wal anfus, kekurangan harta, benda, jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih kabar kalau kita tertimpa musibah, kita kembalikan bahwasanya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dikabarkan si fulan meninggal, orang tua kita meninggal, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita macam-macam. Kita lihat ada orang keluarganya meninggal, nangis. Boleh enggak? Boleh. Nabi SAW ketika ditinggal oleh putranya yaitu Sayyidina Ibrahim, Nabi nangis. Sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau nangis?" Kata Rasulullah, "Ini adalah rahmat. Tangisan rahmat." Enggak mungkin ada orang
saudara kita, orang tua kita, ini semuanya kita ketawa, nggak mungkin. Makanya dikatakan ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, katakan isma syi'ta fa innaka maitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarrigun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hidup terserah ente, itu akan menjadi mayit. Cintai orang yang kau cintai, engkau akan berpisah. Beramal, ntar akan dibalas dengan sesuai amal kita. Dan lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika ada seorang sahabat Nabi pergi perang. Ketika dia mau perang, dia tinggalkan anak dan istrinya ini. Anaknya lagi sakit. Setelah perang, anaknya meninggal. Lihat, setelah udah pulang ini suami, istrinya nggak bilangin, bang anak kita meninggal. Enggak, dia tahu lakinya mau pulang, dia masak yang enak, dia layanin semuanya seperti biasa. Kemudian istrinya bilang, bang kalau kita minjem setrikaan, terus tetangga minta, gimana bang? Balikin. Nah sekarang anak kita juga bang, anak itu sudah meninggal, yang minta Allah, yang punya Allah, nggak bisa ngomong apa-apa. Apa? Nah itulah, kembalikan apa? Alladzina idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kehilangan sedikit sampai kehilangan jarum saja kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bikin nyusahin orang mukmin itu ada suatu musibah. Nah makanya dalam satu hadis dikatakan mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ham wala gham hatta syaukati yushakuha illa ghafarallahu biha min khatayahu. Tiada musibah yang menimpa seorang muslim berupa kelemahan, kesakitan, kegelisahan, kesedihan, kesusahan dan kegerahan, bahkan sampai tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosanya. Dalam satu hadis lagi, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darrahu sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu, semua keadaannya baik, dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Kalau dianugerahkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu lebih baik. Kalau ditimpa sesuatu yang menyusahkan, maka dia bersabar, itu lebih baik. Jadi kalau orang mukmin, dia mendapat suatu kesenangan, kesabaran, kesenangan, kesusahan, udah tenang aja. Kenapa? Kalau dia dapat kesenangan, dia pasti bersyukur. Kalau dia dapat ujian, dia dapat yang bikin menyusahkan hati, menyusahkan, dia pasti sabar. Fakana khairan lahu. Dan itu semuanya lebih baik, baik semuanya. Nah ini yang harus kita. Nah terus Al-Fudail bin Iyad mengatakan man syaka musibatan nazalat bihi faka'annama syaka rabbahu. Barang siapa yang mengeluh musibah yang menimpanya, seolah-olah dia mengeluhkan Rabbnya. Jadi kalau kita mau ngeluhnya sama Allah aja udah. Ya Allah, kita nggak punya ini ya Allah. Ya Allah, karena Allah akan menjawab segala apa yang kita ingin. Ud'uni astajib lakum. Kau berdoa pasti aku kabulkan. Kalau kita curhat sama manusia tentang ini, kita ngeluh sama manusia, seakan-akan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita mengeluhnya, kita jangan mengeluh, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah senang sama hambanya, maka Allah akan sering ngasih cobaan tersebut. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau senang sama hambanya, Allah kasih cobaan lagi. Biar apa? Liyasma' tadarra'ahu.
agar Allah mendengar deruhan, keluhan, curhatnya. Idza ahaballahu 'abdan ibtala'u liyasma' tadarra'ahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada orang, maka Allah akan kasih dia cobaan. Selesai cobaan, dikasih lagi. Selesai cobaan, dikasih lagi. Selesai, dikasih lagi. Apa? Liyasma' tadarra'ahu, agar Allah Subhanahu wa taala mendengar keluhannya. Namanya orang senang gimana? Kasih, selesai, dikasih lagi, selesai, dikasih lagi. Nah, inilah. Makanya orang mukmin ketika mendapat anugerah dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Kalau berkufur, ingat azabku berat. Kalau kita dapat kesedihan yang menyusahkan kita, ingat sabar. Ada begitu fadilah-fadilah yang begitu besar. Kemudian orang bijak berkatakan arba'un min kunuzil jannah kitmanul musibah, kitmanus sadaqah, wa kitmanul faq, wa kitmatul wajhi. Ada 4 rahasia menuju surga. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Dia diam, nggak ada, nggak pernah ngeluh. Dia ngeluhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan sedekah. Dia nggak ngomong-ngomong sama orang tuh, gue udah sedekah di masjid, gue udah ini. Kita sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, ya kan? Itu semua. Seakan-akan kita nggak pernah sedekah, udah biarin. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu, yang mengetahui semua ahwal kita itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah mikirin orang. Memendam kesedihan, udah diam aja. Kita nggak punya ini, jangan curhat sama orang. Diam aja udah. Terus memendam rasa sakit, jangan ngeluh mulu. Ini anu sakit, ini anu. Semuanya hidup di dunia ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang bisa mengatasi semuanya? Ya, kita atasi dengan tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa lama kita dicoba? Ya selama kita hidup pasti ada cobaan. Anak sekolah aja mau naik kelas ada cobaannya. Kalau dia enggak coba, ya enggak. Kalau dia mau naik kelas enggak ada ujian, enggak mungkin. Waktu dia naik, enggak, harus ada cobaannya. Kita ada cobaannya, tingkat demi tingkat, untuk mendapatkan magom yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma ya man wafaqa ala al-khair wal khair wa an'ama alayhi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'in alayhi ya rahman rahim ya rahman rahim ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.